Acara ini disponsori oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program MPD Sawe Sikula, dan hari ini kami sudah berada di SMP Negeri 4 Kota Banda Aceh. Tadi di awal sudah disambut dengan kesenian Aceh, salah satunya itu serune kale dan pemukulan rapai. Nah, ini menunjukkan bahwa SMP 4 Negeri Kota Banda Aceh memang menunjukkan nilai seni yang tinggi. Nah, kebetulan kami berkunjung pada hari Kamis, dan hari Kamis ini juga merupakan hari pelaksanaan program Sedati Sehari Berbudaya Aceh Pasti. Nah, jadi di sini memang guru-gurunya hari ini khas Acehnya kental sekali nampak ya, dan dari segi pakaiannya, nanti ada dari segi kulinernya, memang hari ini suasananya sangat Aceh sekali kita di SMP 4 Kota Banda Aceh ini. Nah, saya juga tentu bersama bapak-bapak dari MPD ya. Di sini masih ada Dr. Andes Haji Sofyan Sulaiman, dan juga hari ini didampingi dengan Dr. Andes Haji Anwar Hashim MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah berada di SMP 4 Pak ya. Suasananya nyaman sekali, dan memang pemulia jamenya kental Pak ya, nampak ya. Dan juga tentu di sini Kepala Sekolah SMP 4 Kota Banda Aceh ada Ibu Fitrieni SPD. Assalamualaikum Ibu. Ya, dan ini juga berserta guru pendamping pada hari ini. Nah, artinya di sini bahwa kita akan melihat seperti apa sih program-program unggulan di SMP 4 Kota Banda Aceh ini dengan tema Sekolahku Wahana Belajar, Berkreasi dan Cinta Lingkungan. Nah, di sini tentu dari tema tersebut kita akan lihat, wah ternyata di sini bagaimana memanfaatkan lingkungan sekolah, bagaimana lebih mengkreasikan, menonjolkan kreativitas siswa, dan juga memanfaatkan wahana yang ada di sekitar sekolah. Nah, saya tanya langsung kepada Ibu Yeni ya. Ibu Yeni, ini tentu programnya sangat bagus sekali ya. Artinya program ini memang program yang tepat untuk anak-anak di SMP 4 Kota Banda Aceh, melihat bahwa SMP 4 ini berada di tengah-tengah kota Ibu ya. Di daerah Penayuk yang merupakan daerah ibu kota juga, lintas ya, pasar ada di sini ya, perkantoran juga ada di sini, dan artinya memang sangat beragam latar belakang siswa di sekolah ini. Artinya sekolah ini juga menampung minat bakat siswa tidak hanya dari segi bidang akademik, tapi juga bidang seninya ini sih. Ada ekstrakurikulernya. Tadi dengan program-program apa saja nih Bu, program unggulan yang ada di SMP 4 Kota Banda Aceh ini? Bu ini kami di SMP Negeri 4 Banda Aceh ini ada yang namanya ekstrakurikuler. Salah satunya ada pramuka, ada tarian-tarian seni-seni Aceh yang khususnya kami ambil, ada tari sedati, ada juga Pak kami latih anak-anak. Kemudian ada juga tari ranuk lampuan, rapai geleng dan lain-lainnya yang bernuansa Aceh. Kemudian ada tari kreasi baru juga ada. Dan yang paling unggul di sini adalah mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan. Ya, jadi sesuai dengan visi misi kami ada mencintai lingkungan. Kebetulan SMP Negeri 4 ini sudah lama masuk menjadi sekolah adiwiyata dari tahun 2015. 2015 cukup lama Bu ya, dan 16, juga masih bertahan di tahun 2023 ini. 2016 kami membentuknya ini, dulu masih bukan saya kepala sekolah tapi masih kepala sekolah yang lama. Itu tahun 2016 mereka berkompromi, berdiskusi untuk menciptakan suatu sekolah yang disebut adiwiyata. Jadi ada kata sepakat seluruh kepala sekolah dengan seluruh gurunya, sehingga tercipta satu SK namanya, surat keputusan yang menyatakan bahwa sekolah ini sudah bersedia untuk menjadi adiwiyata. Dan memang warga sekolah lainnya, guru-guru, siswa juga harus terlibat dalam program tersebut. Salah satunya ada tim ada timnya juga. Tim adiwiyata sama anak-anak ada sekitar 30 orang ya Bu ya. Nah, ini ketua tim adiwiyatanya, ini guru wakil kurikulumnya. Jadi menjadi sekolah adiwiyata itu ada beberapa syarat ya Ibu. Harus menjadi kata sepakat dari sekolah. Kemudian ada sepakat guru-guru memasukkan materi lingkungan hidup ke dalam setiap mapel, setiap pelajaran. Ini bukan satu mapel aja, misalnya berhubungan dengan lingkungan, ada pelajaran IPS, IPA, tapi juga semua pelajaran. Dimasukkan sedikit-sedikit tentang lingkungan. Misalnya lintas ilmu ini ya. Jadi misalnya terus kemudian di sini yang tidak ada mungkin di sekolah lain gitu, ada khusus materi pelajaran, mapel pelajaran
pendidikan lingkungan hidup. Oke, jadi memang ada pelajaran Ada khusus. pelajaran khusus lingkungan Itu di setiap hidup. jenjang dari kelas 1 Nah, sampai. kami tahun ini ambilnya kelas 7 misalnya. Terus seling lagi dengan BK. Tahun depan nanti ambil lagi kelas 8. Baik. Itu diurutkan. Jadi setiap jenjang itu tidak sekaligus. Karena kami harus ada tambah pelajaran BK lagi, Baik, Bu. baik. Masukkan ke mapelnya. Biasanya sekolah lain juga mapel BK jarang juga dimasukin. Tapi di sini mapel BK dimasukkan juga. Baik, Gitu, artinya ya. memang selain ada pelajaran-pelajaran subjek tadi Iya. yang inti Iya, jadi ditambah. juga tidak meninggalkan yang inti, walaupun ada penambahan Iya. tadi ada materi ataupun ada Pendidikan pelajaran khusus lingkungan pendidikan hidup. lingkungan Iya. hidup. Wah, ini tentang apa saja nih bahasannya? Oh, Ibu? ini tentang lingkungan, pemilahan sampah Pemilahan misalnya, sampah, nah. atau mendaur ulang bagian-bagian yang apa yang bisa dibuat. Baik. Mungkin nanti ada guru yang mungkin mengajar tentang materi lingkungan hidup ini menggunakan tutup-tutup botol aqua menjadikan satu hiasan. Mungkin nanti kita akan lihat Baik, cara benar. mengajarnya. Ini menarik sekali nih Pak ya, bahwa memang sebuah negara yang maju sebenarnya sudah memikirkan lingkungan hidup itu Iya. sendiri, bagaimana mereka mengelola sampah. Di luar negeri mungkin mereka kewalahan untuk mendapatkan sampah untuk dikelola. Kalau kita bahkan berlebih Iya. nih Bu ya, mau dibawa kemana nih sampah kita? Artinya SDM kita belum sampai ke situ. Kemudian, Artinya di sini SMP 4 sudah memulai itu. Ya. Kemudian SMP 4 ini mungkin penghijauannya yang agak lumayan sedikit ya Pak. Di luar sudah ada pohon-pohon semua lingkungan. Di dalam juga ada penghijauannya cukup bagus di dalam. Jadi, Iya, artinya memang besar-besar. pohon penghijauan itu memang Ya, dibutuhkan. karena udah lama kan, jadi pohonnya ya sudah mulai rindang-rindang gitu. Baik, karena kita juga berada di tengah kota, Iya. polusi juga tinggi, jadi memang penghijauan ini untuk kembali udara kembali sehat, segar, dan siswa juga belajar menjadi nyaman. Baik, Iya. nah saya coba nanti kita sambung program yang lain. Ini baik. baru satu ini Bu ya tentang Iya. Adiwiyata bagaimana mencintai Iya, lingkungan ya, sehingga dampaknya juga ke siswa sendiri. Nah, dari Bapak MPD ini ada Pak Sofyan juga dan juga ada Pak Anwar hari ini melihat bahwa SMP 4 yang dengan program cinta lingkungannya, kreasinya, keseniannya ini Pak. Dari sudut pandang MPD sendiri ini Pak seperti apa? Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP 4 dan guru-gurunya yang telah bekerja dengan baik tentang lingkungan, karena cocok sekali di sini membuat pelajaran tambahannya ya, lingkungan hidup itu, karena di tengah-tengah kota, Di tengah-tengah kota, ya. betul. Ya, jadi dengan kerja yang baik daripada guru, kepala sekolah dan siswanya, mudah-mudahan sudah dapat penghargaan dari pemerintah. Ya. Dengan mendapat penghargaan ini, kami dari MPD mengharapkan dipertahankan. Apalagi tadi ada program sampah-sampah itu didaur ulang, ya, untuk mendidik anak-anak para siswa agar nanti suatu saat dia tidak lagi sekolah, ya, pekerjaan lain tidak ada, ilmu tentang ini sudah ada. Jadi untuk itu sangat bermanfaat. Jadi bukan hanya mata pelajaran yang di kurikulum aja yang diajarkan, tapi mata pelajaran tambahan ini karena sesuai dengan lingkungan, maka cocok sekali apa yang sudah diprogramkan oleh SMP 4. Kami dari MPD sangat mendukung. Benar sekali. Nah, Pak Anwar melihat sebenarnya sampah itu bukan satu yang tidak berharga, tapi di mata orang yang punya potensi, dia melihat sampah ini suatu peluang yang ternyata juga bisa menghasilkan income ini Pak ya. Nah, mungkin ini kita harus bisa balik. Jadi sampah itu bukan sesuatu tidak berguna lagi, tapi kita bisa menggunakan kembali dengan mendaur ulang. Mungkin ini yang belum ada pemahaman di anak-anak kita ini Pak. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Seperti Pak Sofyan sampaikan tadi, kami dari MPD sebenarnya senang sekali ini ya, berkunjung ke SMP 4 ini. Setiap hari lewat di sini, lingkungannya bagus ya, hidup. Kemudian ya mungkin perlu kita itu menyampaikan kepada anak-anak cara daur ulang sampah ya, karena sampah itu kita kan banyak sampah sekarang yang terbuang, artinya tidak bisa dimanfaatkan.
Tapi seandainya kreativitas di SMP 4 ini sampah itu bisa dimanfaatkan, misalnya sampah plastik, ya, kotak-kotak itu termasuk botol aqua ya. Saya lihat banyak itu dan itu bisa menghasilkan income-nya ya, kesejahteraannya. Jadi mungkin itu perlu, apalagi yang tadi sampaikan di SMP ini sudah ada mata pelajaran lingkungan ya tadi ya, lingkungan hidup. Itu dia bisa dikembangkan, terutama masalah kebersihan tadi ya. Dengan dikelola sampah, artinya sampah itu akan menjadi produktif ya, produktif. Kemudian kita juga di sisi lain, dari sisi pendidikan, kita kan bisa mengapakan anak menanamkan karakter kebersihan, gitu, karakter kebersihan. Dan kebersihan anak itu kalau istilah lingkungan, kita bukan hanya di sekolah, mungkin anak itu akan terbawa di dalam masyarakat, terutama di rumah kan. SMP 4 ini saya melihat mulai dari depan ya, itu masalah bunga-bunganya teratur bagus gitu dan bersih. Artinya bunga itu ditata ya. Jadi itu mungkin salah satu kita kalau kita guru, artinya pendidikan, mungkin adalah tugas utama kita untuk menanam karakter. Saya lebih ke sana, karakter kebersihan itu dengan manfaat lingkungan, akhirnya lingkungan yang bersih, dia bisa mengolah sampah-sampah itu minimal misalnya seperti perca-perca itu ya, bisa buat kesek kaki ya, kesek kaki itu bisa dikembangkan mungkin. Kemudian satu lagi tadi masalah seni ya, seni misalnya seni tari, itu liriknya itu kan mengajak anak-anak atau lingkungannya, misalnya untuk masalah kebersihan, bermacam-macam itu lirik itu mengingatkan. Dan di seni, apalagi seni suara, itu kan ada kesan ya, ada pesan-pesan di dalamnya itu untuk masalah lingkungan dan kebersihan. Mungkin begitu. Baik, Pak Anwar. Ya. Nah, memang sangat setuju Pak Anwar, Pak Sofyan, bagaimana tadi langsung melihat disampaikan, tapi kita melihat langsung ini Pak ya, nyata kita sudah keliling-keliling sekolah bahwa, nah benar sekali, SMP 4 ini punya lingkungannya asri, pepohonannya juga ya, artinya sudah berhasil di program cinta lingkungannya ya. Terutama juga di kelas itu selalu ada setiap harinya itu ada materi per kelas itu tadi pendidikan lingkungan hidup ya, tentu yang dibahas itu banyak, artinya anak-anak juga punya pemahaman bagaimana menjaga kelangsungan juga nih, kelangsungan kehidupan kita ya, kelangsungan bumi ini sebenarnya bicaranya jauh ini Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa melestarikan bumi kita ya, artinya jangan sampai kita mewariskan hal-hal yang tidak baik ke generasi berikutnya. Artinya dengan ada pelajaran cinta lingkungan ataupun lingkungan hidup ini sangat bermanfaat bagi anak sendiri. Nah, di bidang seni juga ini Bu ya, tidak ketinggalan bahwa budaya Aceh yang terus harus dikembangkan. Untuk bagian seni ini itu seperti apa Ibu ini? Baik, program kami di bagian seni ini ada ekskul. Ekskulnya itu kami ambil pertama ada ekskul sedati. Memang anak-anak cowok Pak yang kelas 7 itu kami ambil pakai pakaian sedati. Sedati orang besar itu Pak, tepuk-tepuk dada itu kan Pak, itu ada. Kemudian Rapa Igeleng, kemudian Ranu Lampuan, Ratu Jaro, dan tarian lain ada juga kreasi baru. Gak lupa kalau Aceh ini kami setiap hari Kamis ada acara kegiatan sedati namanya, seperti hari ini. Kami sebulan sekali adakan kegiatan. Salah satunya yang sudah pernah kami lakukan adalah anak-anak memakaikan inai di tangan guru-gurunya Pak, dipakaikan. Ya, itu dipakaikan sampai tangan guru-gurunya itu cantik-cantik gitu, dipakaikan inai. Dan itu kami juga mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sampai di sini, tapi setelah kalian tamat atau dewasa nanti kalian bisa mencari uang dari sini. Jadi sekali hias itu kalau sekarang zaman sekarang Pak nih untuk pengantin 300.000 itu paling murah, saya bilang gitu kan. Oh ya Bu ya, maka anak-anak semangat lah Bu. Ada 8 orang ya Bu ya, waktu itu kami taruhkan di depan, jadi gurunya juga 8 orang dipakai berganti-gantian. Kami sediakan inainya, kami beli inainya semua.
siswa cuma memakaikan. Itu salah satu. Jadi siswa bisa belajar bagaimana mengukir inai tersebut dan juga memperkenalkan ini juga salah satu budaya kita dan ini juga bisa menjadi satu profesi juga untuk masa kini. Ada siswa nanti yang menjelaskannya dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Iya, Aceh. Nah, siswanya menjelaskannya dalam bahasa Aceh, Pak. Cerita tentang inai itu. proses bagaimana pembuatan inai Terus di mana digunakan ketika kita ingin menjadi darah baru gitu. Jadi dipakai dalam bahasa Aceh. Bismillah kembali membudayakan ini Pak ya di Sedati ini, program Sedati ini budaya Aceh dari segi pakaiannya, bahasanya sampai adat istiadatnya, kebiasaan-kebiasaan orang Aceh. Dan ini harus kita perkenalkan gini Bu ya. Cuman agak susah kita membudayakan bahasa Aceh ini. Bahasa Aceh. Kebanyakan Kenapa ini, Bu? anak-anaknya tidak bisa berbahasa Aceh, maka kami setiap Kamis itu mencoba. Bahasa Aceh nih, bahasa Aceh. Guru-gurunya juga kadang-kadang silap-silap gitu. Campur-campur kadang juga. Jadi sedang kami usahakan anak-anak supaya ngerti sedikit-sedikit bahasa. Iya, artinya bahasa Aceh kembali lestari ya, karena ketika kita tidak mengajarkan lagi bahasa Aceh kepada anak, ini dikhawatirkan juga akan hilang ini bahasa Aceh kita, akan punah ini Mbak ya. Hanya orang-orang tua saja menggunakan bahasa Aceh, anak-anak kita tidak diajarkan. Sebenarnya yang salah ini orang tuanya ini. Iya Pak ya, mereka suami istri bicara bahasa Aceh sama anak, kenapa bahasa Indonesia? Kalau begitu, salah satu unsur ini ya. Baik, nah berikutnya juga ada program lainnya tadi seperti yang Ibu ceritakan, ada siswa bisa menghasilkan sesuatu dari pembuatan karya ilmiah, ada produk yang dihasilkan ini Bu Yeni. Baik, kami di sini ada namanya karya ilmiah remaja, itu diadakan seminggu 2 kali. Ada guru yang membimbing, kami ambil guru dari luar dan ada guru yang dari dalam. Jadi anak-anak itu sudah berhasil juara secara ikut di MSEN dulu, perlombaan seluruh Indonesia, telah berhasil juara 2 dengan membawa daun ruku-ruku untuk menghemat untuk bisa penyimpanan daging lebih lama dan mengempukkan daging daun ruku-ruku. Kemudian ada juga ini sedang dibuat penelitian praktek juga sirup asam Jawa. Jadi ada banyak asam Jawa di Kampung Jawa tuh kita lokasi anak Kampung Jawa tuh banyak. Iya, semua Bu di lingkungan kami gunakan. Kemudian kami ada kebetulan tanam bungong selanga Pak di dalam. Jadi kami manfaatkan untuk membuat minyak bungong selanga. Ada nanti contohnya di depan. Bisa jadi minyak wangi juga ini Bu ya. Jadi kemudian yang dan ruku-ruku tadi kami tidak hanya di sekolah saja penelitiannya, kami bawa juga ke lab Unsia. Ya, lab Unsia, anak-anak mengadakan penelitian di lab Unsia. Tapi antusiasnya besar sekali karena memang kita bawa keluar kan Pak. Jadi di lab Unsia itu anak-anak baru lihat dia Pak alat-alat lab itu bagaimana. Bu, senang kali kami Bu, dia bilang gitu. Lihat alat-alat lab yang belum pernah kami lihat. Gurunya sendiri yang kami bawa sini belum pernah lihat alat-alat itu. Nah, ini langsung dia menggunakan di sana. Jadi ada juga lagi penghasilan satu lagi kami karena di depan kami ini penjualan buah-buahan Bapak. Jadi lingkungan buah, jadi kulit-kulitnya itu kami kumpulkan menghasilkan sebenarnya sabun. Sampah tadi ini Bu ya. Sampah. Kulit-kulit yang buah yang sudah dibuang tidak digunakan lagi, yang kita dapatkan di dekat sekolah kebetulan banyak orang jual buah. Dan ini digunakan untuk membuat sabun. Sabun beraneka harum. Sangat produktif. Ada jeruk ya, kulit jeruk, ada rasa. Inilah makanya tadi maknanya sekolahku wahana belajar ya, Ibu ya. Belajar dan menghasilkan. Menghasilkan. Jadi kita melihat apa sih potensi yang ada di lingkungan sekolah, itu yang kita kembangkan, kita manfaatkan. Nah, sebenarnya disinilah pembelajaran yang sangat berarti bagi anak ya, daripada mereka hanya mengetahui teori-teori saja dan mereka ternyata sini bisa langsung praktik ini Bu ya. Dari sampah-sampah buah bisa jadi sabun, kemudian di lingkungan sekolah ada banyak bunga-bunga selanga bisa menjadi jempa, ada bunga-bunga khas Aceh di sini. Ada kami tanam di sini kebetulan. Dan itu juga bisa diolah menjadi minyak, bisa jadikan parfum ya, belum lagi dengan masih banyak penelitian lainnya. Nah, tentu ini bisa dikembangkan terus ini Bu ya untuk siswa-siswa kita, bahwa inilah menjadi bekal sebenarnya untuk mereka. Jadi kemarin itu daun ruku-ruku itu Pak kami menang di sini di provinsi Pak kan, tapi ikut ke nasionalnya. Sudah tingkat nasional. Ya, bawa kirim ke nasionalnya belum rezeki kami. Baik, ini hanya proses sebenarnya. Iya. Hasilkan Daun ruku-ruku itu yang tadi saya bilang.
Baik. Nah, ternyata banyak sekali yang kita bisa pelajari dari SMP 4 Kota Banda Aceh ini. Mereka sudah berkreasi, mereka sudah menghasilkan sebuah produk. Mereka juga sudah mengembangkan budaya Aceh, cinta lingkungan, dan artinya di sini bagaimana anak bisa memanfaatkan lingkungannya untuk perkembangan berikutnya dan juga untuk bekal hidup mereka ke depan. Nah, pemirsa, kita nanti akan lihat lagi kegiatan-kegiatan apa saja yang menarik di SMP 4 Kota Banda Aceh ini. Olahraganya juga ada ya. Baik, nanti kita akan lihat langsung Ibu ya, tetap bersama kami di program MPD Sawu Sikula. Oke, hari ini kembali lagi di mata pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, sebelum belajar kita mau berdoa dulu. Silakan berdiri. Satu garis kiri ku gabung menjadi dua, buat jembatan panjang dua jari kanan. Dua jari kiri ku gabung menjadi empat, buat kamera cekrek empat jari kanan. Empat jari kiri ku gabung menjadi enam, buat menara tinggi empat jari kanan. Empat jari kiri senyum, buat telinga kinci lima jari kanan. Lima jari kiri ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, silakan duduk dan berdoa. Oke, materi kita hari ini tentang sampah anorganik. Oke, sampah organik sudah kan minggu lalu kan? Contohnya apa? Dedaunan, sisa makanan, sisa buah busuk ya. Sampah dapur masuk ke sampah organik. Jadi pengelolaannya sederhana, kalau di rumah buat lubang, dikubur, dia menjadi kompos. Kalau di lingkungan sekolah kita sudah buat kompos di samping kan? Kita kumpulin daunnya, taruh ke tong, aduk secara berkala dengan air. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat di kelas bagaimana guru menjelaskan pelajaran lingkungan hidup. Nah ini saatnya mereka melakukan praktik. Nah kita akan langsung lihat-lihat apa saja sih kegiatannya. Oke, Assalamualaikum. Nah ini lagi apa ya? Lagi praktik. Ini buat apa? Buat bunga. Buat bunga. Mendaur ulang ya. Tadi intinya tadi yang dijelaskan sama gurunya apa ini? Daur ulang untuk buat tempel hiasan dinding. Oke, daur ulang untuk hiasan dinding ya. Nah, sebenarnya ketika kalau kita tidak mendaur ulang sampah-sampah ini jadinya bagaimana ya? Terbuang ya. Tidak ada manfaat ya. Nah, ini teman-teman di sini sedang melakukan mendaur ulang sampah ya. Ini saya mau tanya sama adik yang di dekat saya. Assalamualaikum, namanya siapa? Waalaikumsalam, nama saya Cuk Rafila Naila Al-Husni. Panggilnya? Naila. Oke, namanya panjang ya, panggilnya Naila aja. Oke, Naila. Ini Naila dengan teman-teman sedang buat apa nih, Naila? Sedang membuat sampah daur ulang. Daur ulang ya. Ini bahan-bahannya apa aja? Bisa dijelaskan? Sampah plastik apa aja nih? Ada coba. Botol aqua, boleh dikasih nampak ya. Oke, ada tutup botol. Nah, ini ada sampah plastik apa ya? Minuman, bungkusan minuman ya. Ini untuk daun. untuk dijadikan daun. Oke, ada yang ini mereka sedang berproses ya. Sampahnya banyak, tidak hanya dari tutup botol, ada juga dari apa ini? Pipet. Iya, ini ada sedotan minuman ya yang tidak digunakan lagi. Karena ini juga sedotan ini salah satu sampah yang paling banyak ya, betul nggak? Iya, betul. Nah, ya sampah yang paling banyak. Kemudian, nah ini sudah nampak ya mereka mulai kreasinya. Ini jadinya apa ini? Bunga ya? Iya, bunga. Bunga. Oke. Bunga di dalam. Oke, ini ada jadinya bunga dengan pajangan ya, pajangan bunga dengan
tadi sampah-sampah yang tidak berguna dan akhirnya bisa menjadi hiasan. Ya, ini salah satu contohnya saja, tentu masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, teman-teman di sini juga kegiatannya sama? Sama ya? Oke. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya sama ibu gurunya ya, yang menjelaskan tadi pelajaran lingkungan hidup ya. Nah, ini ada Ibu. Assalamualaikum, boleh ke depan ya. Ada Ibu Hema. Ibu Hema dengan Ibu Hema ya. Ini salah satu tadi menjelaskan materi pelajaran ya, anorganik. Anorganik, materi anorganik. Nama pelajarannya PLH, Bu. PLH, Pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini salah satu-satunya materi pelajaran tambahan ya yang ada di SMP 4 Kota Banda Aceh ya, pelajaran lingkungan hidup. Nah, kenapa sih ada materi ini menurut Ibu? Karena kan sekolah kami sekolah adiwiyata ya, Bu, ya. Jadi PLH ini ada di sekolah-sekolah adiwiyata wajib gitu, wajib ada di sekolah adiwiyata sebagai bekal anak-anak ini mengerti lingkungan sekolahnya. Karena di sini ada penertiban sampah, pengurangan sampah dan sebagainya. Oke, jadi mereka bisa memanfaatkan sampah itu dan juga mengelola lingkungan agar lebih bersih ya, agar lingkungan juga tetap asri gitu, dan berkelanjutan ke depannya. Nah, ini teman-teman sedang mengolah sampah ya Ibu ya. Ini untuk membuat sebuah hiasan. Iya, hiasan dinding kelas mereka. Jadi mereka ambil ini dari bank sampah yang di sebelah sana tadi. Oh, ada bank sampah. Ada bank sampah, tutup botol, sedotan, sampah jajan mereka gitu. Dan sebenarnya ini ada bank sampah, sampahnya sudah dipilah ini Bu. Iya, sampah yang dipilah di kelas dimasukkan ke bank sampah. Nah, ini sampah plastiknya. anak juga langsung ikut proses pemilahan. Ini sampah organik, ini sampah anorganik. Mereka juga langsung ya seperti itu ya. Di kelas. Nah, mungkin ini tidak hanya menjadi pembiasaan di sekolah, tapi bagaimana mereka juga bisa membawa pulang pembiasaan seperti ini di rumah ya. Artinya mereka bisa memilah sampah dan itu akan lebih didaur ulangnya lebih efektif ya. Sampah organik bisa dijadikan pupuk, anorganik bisa didaur ulang seperti ini, dibuat kreasi-kreasi yang lainnya. Nah, mungkin kecakapan ini bisa menghasilkan income juga tidak ini? Bisa Bu. Kalau kan ini hanya salah satu contoh kecil, di mana sampahnya kita dapat sampah-sampah kecil juga seperti ini, sampah yang di sekolah. Kalau sampah yang besar seperti galon air kita bisa daur ulang menjadi pot atau kita jual gitu. Sampah dari plastik seperti ini kita buat tas, kita jual juga seperti itu. Kalau di Adiwiyata itu ada namanya kelompok 3R, reduce, recycle, dan pengurangan sampah plastik gini. Jadi mereka nanti yang ada bagian daur ulang, seperti hasilnya di depan itu anak-anak Adiwiyata yang buat. Gitu. Itu hasil daur ulangnya adalah bentuk kerajinan kebetulan kalau di sekolah. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih daur ulang yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di SMP 4 Kota Banda Aceh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nah, teman-teman selamat bekerja ya. Mudah-mudahan nanti terus bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari sampah-sampah ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya pemirsa, masih dalam program MPD Sawu Sikula dan masih di SMP 4 Kota Banda Aceh. Nah, kalau tadi kita sudah keliling-keliling dan melihat bagaimana program-program unggulan di SMP 4 Kota Banda Aceh ini, mulai dari bagaimana mereka bisa mendaur ulang, bisa mencintai lingkungan, dan juga hasil dari produk yang mereka buat. Nah, Bu Yeni, mungkin dari kegiatan-kegiatan itu ada tidak yang mungkin yang belum Ibu jelaskan tadi, sebenarnya ada masih banyak loh ini program lainnya. Kami di sekolah ini masih banyak lagi kegiatan yang lain. Sebenarnya ada kegiatan dinia, ada tahfiz. Nah, biasanya kami ada tahfiz tersendiri, khusus tersendiri, bukan dari program sekolah lain. Jadi memang ada ini program tambahan juga. Sebelumnya juga tidak ada nih Bu ya? Sebelum ada memang sudah ada. Memang saya kemarin itu sudah ada. Sudah ada dan ini dilanjutkan. Kebetulan Tadi menarik juga pas masuk kelas Ibu ya. Itu siswanya yang perempuan semua.
dipisah ini Bu Iya, ya? iya. Kebetulan memang dari dulu ini sekolah SMP 4 belum nggak ada di sekolah lain saya lihat memisahkan antara siswa laki-laki dan perempuan. Baik. Jadi satu kelas laki-laki nanti ada satu kelas perempuan, jadi tidak bercampur. Mungkin ada bercampurnya di kelas terakhir. Karena di kelas terakhir kan siswanya kita nggak tahu berapa Baik, orang yang baik. perempuan, berapa orang yang laki-laki, ya mungkin itu. Tapi yang lainnya Sudah dipisah. Sudah Ya, ada dipisah. kelas perempuan, ada kelas Iya, laki-laki. laki, ya gitu. Oke, nah untuk di bidang olahraganya Ibu? Di bidang olahraga ini siswa kami alhamdulillah banyak mencapai juara-juara bulu tangkis Bulu pertama, tangkis, ya. Kemudian ada karate. Karate kemarin saja sampai dapat sekali pukul tuh 5 medali, ada juga dapat luar anak biasa. ya, perempuan Sekali pertandingan ya. dapat 5 medali ya. Ya. Terus ada panahan, ada Panahan juga, juga. Sepeda, lomba-lomba sepeda itu dapat juara juga gitu. Walaupun ya tidak juara satu, ada juara Baik, dua gitu. baik. Ya. Artinya juga bidang olahraga juga siswa-siswa di SMP 4 di Iya. Kota Banda Aceh ini Dan juga yang, luar biasa prestasinya. yang ada sanggarnya di sini silat dan tari. Silat ada, Itu ada kita sanggarnya. guru silat dan karate. Ada gurunya memang di sini. Jadi- Dan gurunya memang dipakai di luar-luar gitu. Baik, jadi jadi memang- kita buat satu Pak kan karatenya. Baik, ini memang gurunya juga ternyata pelatih di luar ya. Iya. Kenapa enggak untuk melatih siswanya juga untuk Iya. bisa mengikuti event-event tingkat lokal dan juga nasional. Luar biasa. Ya, di segi agamanya tadi tasbih juga Iya, ada, tahfiz, terus bagian sementara seni ada, kemarin olahraga ini, juga. Kemarin ini tahfiz itu agak kendor sedikit karena masalah pandemi itu Pak kan. Saat Jadi agak pandemi. berhenti, ya itu mungkin agak terganggu karena kan ini memakai biaya juga Baik, kan Pak. baik. Ya. Baik. Nah, Pak, kita sudah berada di penghujung waktu ini ya, Pak Anwar, Pak Sofyan ya. Ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan juga untuk tentu pesan yang membangun untuk SMP 4 Kota Banda Aceh ini ke depan seperti apa untuk menjalankan programnya agar lebih baik lagi. Silakan saya terlebih dahulu mulai dari Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Ya, kalau kami dari MPD itu karena pemerhati pendidikan di Baik. Kota Banda Aceh itu harapan kami program-program yang sudah ada ini selalu ditingkatkan mungkin dan kemudian kalau bisa akan dikembangkan program-program lain yang bermanfaat bagi sekolah dan anak-anak. Baik, Gitu. iya. Dan Pak Sofyan juga ya, saya meminta apa nih pendapat Bapak mengenai SMP 4 Kota Banda Aceh. Tadi kita sudah keliling-keliling di SMP 4 ini, tentu juga punya kesan dan pesan ini Pak ya untuk membangun SMP 4 ke depannya lebih baik lagi. Jadi kesan kami setelah datang ke sini, pertama sekali Iya. para siswanya aktif Baik. dalam belajar, kami melihat, kemudian mendiskusikan, bahkan ada dibentuk ya tim wawancara di sekolah. Baik. Kelihatan Pak ya siswanya semuanya aktif. Ya, semuanya aktif ya. Kemudian dari segi kebersihan ya, ini sudah cukup baik, Baik. ya, agar kepala sekolah mempertahankan, apalagi lingkungan daripada SMP 4 ini lingkungan pasar ya. Kalau tidak peduli oleh sekolah terhadap lingkungan pasarnya, jadi pasti terjadilah di sekitarnya kotor. Baik. Ya. Kalau tidak bersih, apalagi tadi program yang di lingkungan hidup ini kan tidak sinkron ya. Mudah-mudahan waktu kami lihat apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, buktinya ada. Baik. Ya. Iya. Jadi, dengan demikian MPD ya mengucapkan terima kasih. Mohon dilanjutkan, ya, dipertahankan apa yang sudah dilakukan di sekolah ini. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Anwar, Pak Sofyan dan juga Ibu Yeni. Pada kesempatan hari ini kita sudah berkunjung di SMP 4 Kota Banda Aceh. Luar biasa bahwa sesuai dengan temanya Sekolahku, Wahana Belajar, Berkreasi, dan Cinta Lingkungan. SMP ini menunjukkan bagaimana bisa memanfaatkan wahana yang ada di sekolah sebagai proses pembelajaran dan sebagai kecakapan dalam mengarungi kehidupan lebih lanjut. Artinya di sini Anda diberikan bekal keterampilan. Dan semoga apa yang sudah kita lihat hari ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan juga untuk sekolah-sekolah ini juga bisa berkembang lebih maju lagi. Dan saya Feni mau pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini disponsori oleh